Semua, jumpa lagi di channel YouTube saya. Hari ini saya akan berbagi tentang cara menghitung dan membuat grafik total return. Eh, Beberapa tempat lain mungkin menyebutnya indeksasi gitu ya. Eh, Kenapa? Karena total return ini digunakan ketika kita ingin membandingkan dua instrumen. Misalnya saham dengan saham, saham dengan IHSG, reksadana dengan IHSG, reksadana dengan indeks gitu ya. Eh, di mana dua reksadana atau reksadana dengan indeks tersebut atau saham dengan indeks itu starting point-nya beda. Kan tidak semua reksadana dimulai, tidak semua saham itu starting point-nya sama. Ada yang IPO-nya kayak Bukalapak kemarin di 800-an, ada yang IPO-nya di harga 500-an, ada yang sudah harganya belasan ribu gitu ya. Kalau reksadana memang sama-sama mulai dari 1.000, tapi kan tanggal penawaran perdananya tidak sama. Sehingga ketika kita membandingkan misalnya dari Januari sampai Desember, harga Januarinya mulainya tidak sama. Nah, sehingga itu perlu dihitung total return-nya agar bisa dibuat perbandingan sejenis. Nah, langsung saja saya sudah siapkan file Excel-nya di sini ya. Ini data 5 tahun terakhir dari 2016 sampai dengan 2021. Sudah saya bikin bulanan ya. Jadi saya tarik dari Yahoo Finance, kemudian saya atur setiap akhir bulan. Kalau yang ini kebetulan waktu saya buat masih tanggal 27, jadi belum akhir bulan. Kalau nanti sudah akhir bulan, Anda bisa ganti menjadi data akhir bulan. Nah, ini ada saham Astra International, dan ini ada saham Bank BCA. Yang tadi saya maksud kurang lebih seperti ini. Misalkan kalau kita buat grafik, ya kita mau compare gitu ya, antara Astra sama Bank BCA. Ingat ini bisa apa aja. Bisa Astra dengan IHSG, bisa reksadana saham dengan reksadana saham yang lain, bisa reksadana pasar uang dengan indeks reksadana pasar uang, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau saya buat grafik, nah di sini grafiknya akan muncul seperti ini. Ya kelihatannya BCA lebih bagus. Tapi apakah benar demikian? Kenapa? Karena ini mulainya 15.000, ini mulainya 8.000. Jadi kelihatannya grafiknya di atas. Nah, ini adalah dua grafik yang tidak sebanding. Jadi kita tidak bisa membandingkan dua grafik ini karena mulainya tidak sama. Nah, bagaimana cara membuat total return sehingga dua grafik ini bisa dibandingkan? Oke, ini saya delete dulu ya. Oke. Pertama tanggalnya kita ambil. Mudah sekali kok ini. Nah, kemudian ini Astra International, ini BBCA. Cuma perlu sedikit teknik Excel saja. Pertama kita harus menentukan starting point. Starting point-nya di sini adalah diasumsikan 30 September 2016. Bebas, Anda bisa pilih misalnya akhir Desember 2016 boleh, Januari juga boleh, Februari juga boleh, tergantung penelitian Anda, penetapan waktunya bagaimana. Di sini saya asumsikan starting point-nya adalah 30 September 2016. Maka sama dengan harga ya, dibagi starting point. Starting point-nya berarti ya harga starting point. Nah, kemudian kalau di Windows ya itu Anda pakai F4, kalau di MacBook Command T, tahan Command klik T. Jadi dia akan keluar tanda dolarnya ini. Kemudian -1. Nah, formatnya kita jadikan persen. Cara bacanya bagaimana? Jadi dengan starting point 30 September 2016, kalau saya beli saham Astra International di harga 8250, dibandingkan harga starting point-nya, saya nggak untung, nggak rugi. Nah, kemudian di 31 Oktober, minus 0,3%. Dapatnya dari mana? Harga di 31 Oktober dibandingkan starting point-nya 8250. Jadi kalau saya investnya sejak akhir September, sekarang minusnya 0,3%. Nah, kemudian saya tarik ke bawah lagi, 8,48%. Nah, ini dibandingkan sekali lagi dengan harga starting point. Jadi ini berbeda dengan menghitung return bulanan ya. Ini benar-benar membandingkan harga pada satu titik dibandingkan dengan starting point. Makanya disebut dengan total return. Kalau Anda buka infovesta.com atau misalnya di website Pandin Aset ada kinerja reksadana, return itu dihitung dengan cara total return. Artinya dia membagi satu harga yang ditentukan sebagai harga starting point. Kalau 1 tahun terakhir, misalnya kita lihatnya per tanggal 27 September 2021. Berarti starting point-nya 1 tahun adalah 27 September 2020. Kalau 3 tahun terakhir berarti 27 September 2018 seperti itu. Nah ini 8,4.
terus sampai bawah, kita bisa lihat minus 37%. Ya, gampangnya kalau Anda membeli Astra International di 30 September 2016 harga 8250, sekarang harganya 5.175, ya kita asumsinya tidak ada pembagian dividen dan kemudian tidak ada kalau aksi korporasi sudah include ya, karena kalau di Yahoo Finance dia sudah menyesuaikan. Nah, jadi kita rugi 37%. Coba juga ya, ternyata beli saham Astra 5 tahun masih rugi. Ya, tapi ya memang seperti itulah. Nah, bagaimana dengan BCA? Nah, kalau BCA sama dengan tadi, harga ya, dibagi harga starting point min 1. Kita pindahkan ke tengah, tinggal copy ke bawah. Untuk memastikan F4-nya atau comment-nya jalan apa enggak, kita klik aja. Nah, kalau dia selalu membandingkan dengan harga di 30 September 2016, maka kita sudah benar. Seperti ini. Nah, jadi kalau kita membeli saham Bank BCA 2016, kemudian di harga 15.700, kemudian di 27 September 32.900, wah kita untung 109%. Wah, makanya kelihatan total return-nya. Ya, kalau dari sini kan sudah kelihatan ya. Berarti secara return historis, kinerja Bank BCA memberikan return yang lebih baik dibandingkan Astra International. Nah, kalau digrafikkan bagaimana? Langsung saja. Seperti ini. Insert. Kita pakai chart. Nah, itu kita lihat starting point-nya sudah sama. Sedikit. Sedikit. Oke. Nah, di sini berarti kita bisa kasih keterangan BBCA versus Astra International periode September 2016 sampai September 2021. Nah, ya kalau supaya grafiknya bagus, mungkin Anda juga bisa menggunakan beberapa fitur di Excel ya, seperti kita munculin return di ujungnya gitu ya. Itu kita bisa pilih yang ini. Ini sih kita bisa, oh ya ini terlalu banyak munculnya. Oke, mungkin kita pakai yang oh, kok malah semakin banyak ya. Oke, sebentar. Oke, saya ulang aja. Nah ya, ini juga sudah oke sih. Oke, mungkin di ujungnya kalau Anda klik ya, ingat ini harus benar-benar diarahkan ke ujungnya. Anda add data labels. Nah di sini ya bisa kelihatan ini untuk Bank BCA. Ya. Ya kalau Anda mengerti tentang Excel bisa juga di data labelnya Anda masukkan serious name. Ya, nah, seperti itu. Nah kemudian di sini ingat harus di paling ujungnya, add data labels. Nah, kemudian agak geser ke bawah biar kelihatan. Kemudian kita format data labels-nya, munculkan serious name. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita ingin membuat grafik perbandingan antar dua instrumen investasi, di mana harga mulainya berbeda, maka harus kita hitung total return-nya. Di sini menggunakan contoh bulanan, harian juga bisa, ya, cuma datanya jadi lebih banyak saja. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kita bisa membuat perbandingannya. Jadi Bank BCA periode ini untungnya 109%, Astra minus 37%. Ya, kalau Anda buat grafik perbandingan reksadana di Infovesta, atau mungkin sekarang ada website seperti Bareksa, Pasar Dana, atau Indo Premier, kurang lebih prinsipnya sama. Jadi harus dibuat total return-nya, diindekskan dulu. Nah, seperti ini sharing saya, tidak panjang-panjang seperti biasa.
Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dalam membuat penelitian atau membuat perbandingan kinerja produk investasi. Selamat malam, semoga dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih.